Hai, namaku Jenna. Umurku 15 tahun dan aku punya rahasia yang akan kubagikan. Rachel adalah sahabatku sejak dia berbagi pensil warna denganku di TK. Tumbuh bersama Rachel sebagai sahabatku, membuat hidup jadi sangat seru. Dia selalu membuat acara menginap paling keren, pesta ulang tahun paling keren. Ya, semuanya keren banget. Saat aku masih kecil menurutku ini hebat, tapi seiring bertambahnya usia, hal-hal mulai berubah. Aku sadar, cewek-cewek di kelasku mau ngobrol denganku karena aku temannya Rachel. Dan para cowok nggak pernah melirikku jika ada Rachel. Kemudian aku sadar, dari dulu aku selalu ada di balik bayang-bayang Rachel. Aku nggak sepintar dia, secantik dia. Rumahku nggak sebesar rumahnya. Uang jajanku nggak sebanyak dia. Dan baju hasil thriftingku terlihat kumuh jika dibandingkan bajunya yang selalu heboh. Aku sangat iri ke sahabatku yang super baik, manis, perhatian, dan itu membuatku buta. Aku nggak mau membiarkan semuanya seperti ini terus. Saat itu, aku di kamarnya dan ibunya menyuruhnya turun. Aku melihat kaos merah jambu favoritnya ada di sudut kursi. Sebelum aku bisa menahan diri, aku merobek lengan bajunya. Setelah aku melakukannya, aku merasa nggak enak. Tapi di sisi lain aku juga merasa senang bisa sedikit membalas sahabat sempurnaku ini. Aku meletakkan bagian atas kembali di kursi dan bergegas kembali. Ketika dia kembali ke kamar, aku bersikap sangat baik padanya. Dan sama sekali nggak menyebutkan apa yang baru saja aku lakukan. Dia memakai baju itu ke sekolah besoknya. Dan seorang cowok melihat robekan di bajunya dan memberitahunya tentang hal itu. Dia menjadi malu dan aku harus menahan tawa. Rasa nggak enak yang sebelumnya masih membekas, hilang saat aku melihatnya malu dan itu luar biasa. Selanjutnya aku melakukan banyak hal untuk mengacaukan hidup sahabatku. Dendam rahasiaku berlanjut selama beberapa bulan ke depan. Ia terutamanya perkara kecil. Aku mengelem halaman-halaman buku latihannya sehingga dia berakhir diskors. Aku membuat akun media sosial yang palsu dan menyebarkan gosip jahat tentang dia. Misalnya, Rachel cuma mandi seminggu sekali. Rachel menggosipkan semua orang di belakang mereka. Dan Rachel gak sepolos penampilannya. Dia sudah tidur dengan lebih dari 50 cowok. Gosipnya jadi semakin kejam. Para cewek berhenti berteman dengannya, dan para cowok berhenti menyukainya. Aku selalu ada untuk menghiburnya dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Aku mulai merasa sangat jahat ketika dia mulai bolos sekolah. Dia bahkan bersembunyi di rumahnya dengan kaos longgar dan celana olahraga dan menolak untuk meninggalkan rumah. Aku pergi ke rumahnya suatu pagi, dan dia memakai gaun yang sangat bagus, menata rambut dan merias wajahnya. Dia terlihat sangat cantik. Dia bilang ke aku dia nggak akan biarkan para tukang buli mengalahkannya lagi. Dan dia akan berangkat ke sekolah dan menyerahkan esai bahasa Inggrisnya yang harus dikumpulkan pada hari itu. Seketika, aku merasa sangat iri. Jadi ketika dia ke kamar mandi, aku mengambil esainya dan memasukkannya ke ranselku. Lalu ketika aku sampai di sekolah, aku memasukkannya ke tempat sampah. Ketika dia membuka tasnya di kelas, dia nggak bisa nemuin esainya. Aku harap aku merasa senang. Tapi saat aku melihatnya lari keluar kelas sambil menangis, aku merasa nggak enak hati. Saat itulah aku sadar aku harus berhenti menyabotase kehidupan sahabatku. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mengaku apa yang telah aku lakukan. Jadi, sepulang sekolah aku pergi ke rumahnya dan menceritakan semuanya. Pada awalnya dia terlihat sangat kaget, tapi kemudian ketika dia menyadari bahwa aku mengatakan yang sebenarnya, dia terlihat sangat terluka. Dia mengusirku keluar rumah dan jangan pernah kembali. Selamanya. Dia belum berbicara denganku sejak saat itu. Aku menghapus akun palsunya dan menghentikan bullying. Rachel mendapatkan teman baru dan mendapatkan pacar yang sangat imut. Dia nggak pernah cerita ke orang lain tentang apa yang kulakukan. Aku nggak tahu kenapa orang-orang mengira kami bukan teman lagi, tapi setidaknya mereka nggak tahu cerita sebenarnya. Sekarang aku benar-benar kesepian dan aku sangat merindukan Rachel. Dia sahabat terbaik yang pernah kumiliki, dan aku malah jahatin dia karena iri. Aku harap suatu hari dia mau maafin aku, tapi aku juga tahu bahwa aku nggak pantas mendapatkan sahabat seperti dia. Aku membiarkan rasa iriku merusak segalanya.